Hai, halo. Kenalkan nama saya Rizky Gustiandika. Di sini saya akan berbicara mengenai apa yang bisa didapat dari video kelas from home tahun ajaran 2020 ini pada mata kuliah Jepang dan negara industri. Pada pokok pembahasan yang pertama, apa pembahasan yang paling menarik dalam mata kuliah Jepang dan negara industri? Ya, kalau menurut saya itu adalah pada bagian The Bubble Economic and the Lost Decade, Learning from the Japanese Economic Experience, di mana pada pembahasan awal mata kuliah ini menurut saya menarik karena dilihat dari pola Jepang yang membangun negara yang kuat dalam sisi ekonomi hingga politiknya, terlebih saat pasca Perang Dingin, yaitu periode 1950 hingga periode 1970. Di sini transisi pola ekonomi Jepang berkembang sangat pesat karena menekankan faktor pendorong yang pada jalur pertumbuhan ekspor, dukungan investasi domestik besar-besaran, akuisisi teknologi asing, hambatan proteksionis, itu semua dikelola dengan baik oleh Jepang. Dan kebijakan industri yang dirancang sedemikian baik oleh Jepang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh sangat meningkat. Dari sini pola menariknya untuk dikaji bagaimana Jepang dapat berhasil dalam sistem yang baru tersebut. Namun tidak ada yang sempurna dalam suatu sistem. Walaupun Jepang berhasil menggunakan sistem tersebut pada 1950 dan 1970, tetapi pada awal tahun 1990, real estate Jepang dan pasar saham Jepang mengalami penggemukan ekonomi yang terjadinya bubble ekonomi di Jepang. Di sini transisi dari Jepang melakukan perubahan besar pada ekonomi yang meningkat, terjadilah sebuah bubble ekonomi di mana kehancuran ekonomi di Jepang, dan hal ini tentu pembahasan yang berikutnya Jepang harus membuat suatu kebijakan baru di mana pada pemerintahan baru Shinzo Abe pola Abenomics ini sangat menarik karena suatu kebijakan yang diambil pemerintah menentukan masa depan negara sebagai wilayah kesatuan yang harus dijaga, di mana keputusan yang diambil Shinzo Abe ini berkeinginan atau bertujuan untuk menekan Jepang keluar dari resesi ekonomi yang terjadi pada tahun 1990-an karena bagian masyarakat hancur dan pasar sahamnya. Lalu pembahasan apa yang paling menarik, manfaat dari pembahasan tersebut adalah di mana saya melihat strategi meningkatkan ekonomi negara, mempertahankan ekonomi hingga menyelamatkan ekonomi dari kehancuran merupakan suatu pola yang sangat bermanfaat bagi rakyat sipil, pemerintah untuk segera bekerja sama untuk mempelajari bagaimana Jepang bisa membuat pola tersebut yang harusnya diimplementasikan ke dalam suatu negara, baik negara mana saja yang ingin maju seperti negara Jepang. Walaupun dengan status negara yang dinilai masih jauh dari sisi ekonomi, tetapi dengan melihat pola kerangka strategi ekonomi Jepang, saya yakin bahwa implementasi tidak akan sia-sia dalam penerapannya untuk maju seperti negara Jepang. Lalu suka kuliah daring. Kalau mengenai suka kuliah daring, di sini manajemen waktu sangat mudah diatur karena pembelajaran sifatnya online, terus mencari informasi dengan mudah, mencari data faktual dengan mudah. Lalu ada apabila bacaan tidak diterima ataupun susah untuk ditemukan, tinggal explore di wilayah internet. Lalu apabila terdapatnya waktu senggang yang biasa dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan, di sini saya bisa memanfaatkan waktu senggang tersebut untuk memperoleh pengetahuan informasi yang sesuai bagi minat mahasiswa seperti saya di jurusan hubungan internasional. Apapun itu informasinya, baik keahlian yang bidang sama atau keahlian bidang yang berbeda. Namun duka kuliah daring di sini yaitu adalah adanya interaksi tatap muka, baik teman ataupun pengajar, di mana interaksi yang membicarakan mengenai tugas, lalu ada kerjasama kelompok, lalu ada pertukar pikiran menjadi terhambat. Memahami penyampaian, maksud, dan informasi yang telah diberikan oleh pengajar, sehingga mahasiswa seperti saya sulit untuk menerima apa dan bagaimana proses suatu pembelajaran yang baik yang sesuai pengajar minta. Lalu pesan moralnya adalah setiap masalah harus tetap dijalani apapun yang terjadi. Walaupun itu menghambat suatu proses pencapaian individu, baik belajar, bekerja, hingga membuat suatu ide dengan gagasan, tidak ada satupun pandemi ini yang menginginkan hal ini terjadi.
Namun alangkah baiknya untuk tetap terus melangkah maju dan tidak boleh berhenti dalam mengejar suatu proses yang dipercaya. Lalu untuk cita-cita 5 tahun ke depan, saya tentu ingin menjadi analis profesional yang bergerak di bidang investasi, ekonomi, dan perdagangan dalam kajian ekonomi. Dengan langkah awal sekaligus perkuliahan, saya mempunyai rencana untuk mengembangkan skill dan pengetahuan saya dengan semaksimal mungkin untuk berkeinginan untuk bergabung di suatu lembaga atau yang mampu satu visi dengan saya, cita-cita saya, di mana dalam proses pencapaian cita-cita tersebut harus memakan waktu dan perjalanan yang panjang, tapi saya yakin saya mampu untuk mencapai dalam 5 tahun tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya, Rizky Gustiandika. Terima kasih untuk mengikuti video ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.